Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bu Asmara Ayu Marni sebagai dosen pengampu Al-Quran Hadis. Izinkan saya Muhammad Fajar Siddiq untuk mengumpulkan ujian akhir semester Al-Quran Hadis, yang mana soal yang pertama ialah apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis, jelaskan dan berikan contoh. Sejarah perkembangan hadis terdapat 7 periode. Yang pertama ialah masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Periode membatasi hadis yang memiliki riwayat. Yang ketiga, periode penyebaran riwayat ke kota-kota. Yang keempat, periode penulisan dan kodifikasi resmi. Yang kelima, periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan. Yang keenam ialah periode pemelihara, penertiban, penambahan dan penghimpunan. Yang ketujuh, periode pensyarahan dan penghimpunan, pentakrijan dan pembahasan. Contoh dari sejarahnya, yang pertama, tata cara berwudu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan memberikan rincian yang lebih spesifik daripada yang dalam Al-Quran. Utsman berwudu dengan cara memasuki kedua tangan hingga siku, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, membasuhkan wajah, memasuki dua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuhkan kedua kaki hingga mata. Hadis Al-Bukhari. Hal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan hadis, jelaskan dan berikan contoh. Teori sanad dan hadis adalah satu aspek penting dalam ilmu hadis yang berfokus pada penyampaian hadis dari Muhammad hingga ke pendalaan hadis. Pengertian sanad adalah para perawi yang menyampaikan hadis kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke khususnya. Contohnya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Imam Bukhari mendengar dari Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis, jelaskan dan berikan contoh. Teori matan hadis adalah cabang penting dalam ilmu hadis yang berfokus pada analisis ini atau teks hadis matan. Matan adalah bagian dari hadis yang berisi pesan, perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Studi matan hadis bertujuan untuk menilai keaslian makna dan penerapan ini hadis. Aspek-aspek studi matan, contohnya yang pertama, keahlian matan, keselaraan dan Al-Quran. Contohnya, mari kita lihat sebuah hadis tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Ia daharara wala dahira. Analisis matan hadis ini: satu, keaslian dan keselaraan dengan Al-Quran. Yang ketiga, konsisten dengan hadis lain. Yang empat, makna dan konteks. Lima, relevansi dan penerapan. Baiklah, sekian dari saya Muhammad Fajar Siddiq. Apabila ada kata-kata yang bertele-tele ataupun salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.